Pernahkah kalian melihat udara? Dalam penglihatan kita, udara itu tidak kasat mata atau seperti tidak memiliki wujud. Namun sebenarnya, udara memiliki wujud loh teman-teman. Banyak sekali benda yang dapat kita jumpai dan dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, pensil, batu, kacamata, balon berisi udara, dan masih banyak lagi. Benda-benda tersebut tersusun atas zat yang berbeda, misalnya pensil dan batu. Ada juga benda-benda yang tersusun atas zat yang sama, misalnya air dan es. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan zat? Apakah zat dapat berubah wujudnya? Tetap semangat ya, yuk kita cari tahu sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alias Fakhira. Bagaimana kabarnya kali ini? Semoga kita semua sehat selalu dan tetap semangat belajar fisika ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai zat dan wujudnya. Namun sebelum itu, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Agar pembelajaran kita lebih terarah dengan jelas, berikut peta konsep pembelajaran kita kali ini. Benda-benda yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari memiliki kesamaan, yaitu benda-benda tersebut memerlukan ruang atau tempat untuk keberadaannya. Benda-benda tersebut juga memiliki massa, sebagai contoh batu. Batu bila ditimbang dengan neraca akan menunjukkan nilai massa tertentu. Selain itu, balon berisi udara dengan balon yang kempis bila dibandingkan akan terasa lebih berat balon yang berisi udara. Hal ini dapat disimpulkan bahwa zat adalah sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Menurut wujudnya, zat dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, zat padat sebagai contoh batu. Yang kedua, zat cair sebagai contoh air. Yang ketiga, zat gas sebagai contoh udara. Perubahan wujud zat dapat berlangsung apabila mendapat pengaruh panas maupun tekanan baik dari luar ataupun dari dalam zat itu sendiri. Pengaruh panas yang diserap oleh zat dapat merubah wujud zat dari padat menjadi cair ataupun langsung ke gas. Sebagai contoh, es bila dipanaskan akan berubah menjadi air. Air apabila direbus akan berubah menjadi uap air. Perubahan wujud zat dapat digambarkan secara skematik sebagai berikut. Yang pertama, membeku, yaitu perubahan wujud zat dari cair ke padat. Yang kedua, mencair, yaitu perubahan wujud zat dari padat ke cair. Yang ketiga, mengkristal, yaitu perubahan wujud zat dari gas ke padat. Yang keempat, menyublim, yaitu perubahan wujud zat dari padat ke gas. Yang kelima, menguap, yaitu perubahan wujud zat dari cair ke gas. Dan yang terakhir, mengembun, yaitu perubahan wujud zat dari gas ke cair. Perubahan wujud sangat dipengaruhi oleh panas yang menyertainya. Berikut adalah contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Pada cuaca yang panas atau sedang berolahraga, biasanya orang banyak berkeringat terutama di bagian telapak kaki, telapak tangan, dan ketiak. Berkeringat adalah salah satu cara tubuh untuk mendinginkan diri. Air keringat yang dikeluarkan dari pori-pori tubuh menguap. Agar penguapan terjadi, air keringat harus mendapatkan panas. Energi panas diperoleh dari kulit tubuh. Jadi ketika air menguap dari kulit, kulit kehilangan panas dan menjadi dingin. Jumlah air yang hilang dari proses berkeringat ditentukan oleh jumlah pendinginan yang diperlukan oleh tubuh. Kemanakah air dalam pakaian basah yang dijemur? Tentunya dapat dijawab bahwa air tersebut menguap. Apakah kita dapat melihat uap airnya? Tentu saja tidak, karena partikel-partikel uap air tersebut sedemikian kecilnya sehingga tidak dapat dilihat oleh mata. Partikel-partikel kecil tersebut disebut sebagai molekul. Molekul dapat diartikan bahwa bagian terkecil dari suatu benda yang masih memiliki sifat yang sama dengan zat semula. Molekul-molekul tersebut tersusun atas bagian yang lebih kecil lagi, yang disebut dengan atom.
Atom berasal dari bahasa Yunani yaitu atomos yang berarti bagian terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Dua atom atau lebih dapat membentuk suatu molekul. Teori molekul atau teori atom dapat menjelaskan perubahan wujud zat. Berikut adalah ciri dari partikel ketiga jenis zat. Yang pertama, zat padat. Zat padat mempunyai bentuk yang tetap karena letaknya berdekatan dan teratur. Selain itu, molekul-molekul zat padat tidak dapat bergerak bebas karena satu sama lain mempunyai gaya tarik-menarik yang sangat kuat. Yang kedua adalah zat cair. Zat cair memiliki bentuk yang tidak tetap dan selalu menyesuaikan tempatnya. Hal itu disebabkan karena molekul-molekul zat cair letaknya berdekatan, tetapi gerakannya lebih bebas dibandingkan dengan gerakan molekul zat padat. Yang ketiga, zat gas. Zat gas memiliki bentuk dan volume yang dapat berubah-ubah karena molekul-molekul gas dapat bergerak dengan bebas. Jarak antara molekul-molekulnya berjauhan apabila dibandingkan ukuran molekulnya sendiri, sehingga gaya tarik-menarik antara molekul zat gas sangat lemah. Gaya kohesi dapat diartikan sebagai gaya tarik-menarik antara partikel-partikel zat yang sejenis. Sedangkan ketika air bersentuhan dengan benda lain, maka partikel-partikel bagian luar air akan tarik-menarik dengan partikel-partikel bagian luar benda lain tersebut. Gaya tarik-menarik antara partikel-partikel benda yang tidak sejenis disebut dengan gaya adesi. Gaya kohesi maupun gaya adesi sangat mempengaruhi bentuk permukaan zat cair dalam wadah. Gaya adesi dan gaya kohesi berpengaruh pada gejala kapilaritas. Kapilaritas adalah gejala naik atau turunnya suatu cairan dalam pipa kapiler atau pipa kecil. Air naik dalam pipa kapiler dikarenakan adanya gaya adesi, sedangkan raksa turun dalam pipa kapiler dikarenakan adanya gaya kohesi. Sekarang, banyak sekali teknologi yang dikembangkan yang mendasar pada gaya kohesi dan gaya adesi. Beberapa tekstil kain tiruan menghasilkan kain yang bersifat kohesif terhadap debu. Jadi, pakaian dari bahan tersebut tidak cepat kotor. Selain itu, luka bekas operasi sekarang tidak perlu dijahit lagi, melainkan cukup dilem dengan lem khusus yang bersifat adesif dengan jaringan otot dan jaringan kulit. Wah, ternyata fisika sangat banyak diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya teman-teman. Sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yuk kita coba kerjakan soal ini bersama-sama. Berikut ini yang termasuk sifat gas adalah, langsung kita bahas saja ya teman-teman. Zat gas memiliki bentuk dan volume yang berubah-ubah karena molekul-molekul gas dapat bergerak bebas. Jarak antara molekul-molekulnya berjauhan, sehingga gaya tarik-menariknya sangat lemah. Jadi jawabannya adalah D. Soal selanjutnya. Perhatikan bagan perubahan wujud zat berikut. Perubahan wujud yang ditunjukkan oleh nomor 2, 4, dan 6 berturut-turut dinamakan. Nomor 2 adalah perubahan wujud zat dari gas ke cair yang disebut dengan mengembun. Nomor 4 adalah perubahan wujud zat dari zat padat ke gas yang disebut dengan menyublim. Nomor 6 merupakan perubahan wujud zat dari padat ke cair yang disebut dengan mencair. Jadi jawabannya yang D. Dalam ilmu alam, kerapatan sering disebut dengan massa jenis. Massa jenis adalah massa setiap satuan volume. Berikut adalah persamaan massa jenis. Massa jenis sama dengan massa benda dibagi dengan volume benda. Massa jenis memiliki satuan kilogram per meter kubik atau gram per sentimeter kubik. Yuk kita kerjakan soal berikut. Sebuah benda yang masanya 100 gram memiliki volume 0,5 meter kubik. Berapakah massa jenisnya? Diketahui massa 100 gram, volume 0,5 cm kubik. Ditanya rho atau massa jenis. Maka tinggal kita masukkan saja ke rumusnya. Rho sama dengan M per V. 100 per 0,5. Maka jawabannya adalah 200 gram per cm kubik. Soal kedua. Volume sebuah kubus kayu ialah 6 cm kubik. Apabila kayu ini memiliki massa jenis 80 gram per cm kubik, berapakah gram massa kayu itu?
Diketahui volume, massa jenis. Yang ditanya adalah massa. Tinggal substitusikan ke dalam rumus. Maka 80 sama dengan M per 6 cm, M sama dengan 6 dikali 80 sama dengan 480 gram. Selain massa jenis, dikenal pula berat jenis, yaitu berat benda tiap satuan volume, yang dapat dinyatakan dengan persamaan berat jenis sama dengan berat benda dibagi volume. Berat benda merupakan hasil kali antara massa dengan gravitasi bumi, yang dapat dituliskan dengan W sama dengan massa dikali gravitasi. Dengan demikian, berat jenis dapat ditulis dalam bentuk lain, yaitu S sama dengan W per V sama dengan massa dikali gravitasi per volume. Lalu, apa saja sih penggunaan konsep massa jenis dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama adalah kapal selam. Tahukah kamu mengapa kapal selam dapat terapung dan tenggelam di dalam air? Ketika terapung, massa jenis total kapal selam lebih kecil dari air laut, dan sewaktu tenggelam, massa jenis total kapal selam lebih besar dari air laut. Kapal selam memiliki tangki pemberat yang berisi air dan udara. Yang kedua, balon gas. Balon gas berisi gas helium. Gas helium memiliki massa jenis yang lebih kecil dari udara, sehingga balon gas bisa naik ke atas. Yang terakhir, air minum dingin dalam lemari es. Air yang jernih dapat juga mengandung kapur. Wah, ternyata fisika sangatlah dekat ya dengan kehidupan kita sehari-hari. Dari penjelasan ini, kita memahami apa yang dimaksud dengan zat dan wujudnya, serta contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa belajar dan baca bukunya ya. Tetap semangat belajarnya. Cukup sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.